Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Gumunan Deso. Selamat bergabung kembali di channel Gumunan Deso. Oke, untuk kali ini saya akan membahas permasalahan, bukan permasalahan sih ya. Jadi kali ini saya akan membuat sebuah video cara untuk menggunakan sebuah alat, tapi jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, serta tekan tombol lonceng. Oke, langsung saja. Di depan saya ada sebuah alat ya, sebuah alat namanya digital clammeter atau bisa disebut juga tang ampere. Jadi fungsinya ini sangat banyak sekali. Fungsinya sangat sekali ya teman-teman ya. Dari ada NVC, terus ini apa, nanti saya akan terangkan semua ya. Jadi kebetulan ini alat ya udah lama saya pakai, jadi saya nggak mereview alat baru. Oke, langsung saja. Seperti di video-video sebelumnya, kalian bisa lihat di channel Gumunan Deso maksud saya ya. Jadi di sana ada banyak video, tapi kali ini saya akan membahas mengenai cara penggunaan alat ya, yang mana teman-teman juga banyak yang belum tahu. Saya kira ya mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman ya. Oke, untuk yang pertama kita akan menghidupkan alat ini ya. Jadi ini pada posisi mati, tidak ada layar atau tanda ya, jadi tandanya tidak ada. Kemudian kita akan hidupkan di ini NVC ya. Nah, ini seperti ini ya, ada tulisan EF seperti ini ya. Jadi alat ini bisa membaca sebuah sinyal, apakah di sebuah perangkat atau alat itu ada arus listriknya atau tegangan listriknya ya. Jadi kita akan coba, ini stop kontak yang sudah saya colokkan seperti ini. Kita akan tes di kabelnya ya. Maaf agak blur ya. Kita akan tes bagian kabelnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat ada bunyinya juga ya. Jadi ini menandakan bahwa di sini ada sumber atau arus listriknya. Jadi hati-hati teman-teman. Ini tegangan 220 volt ya. Nah, di sini. Kemudian untuk yang kedua kita di 40 garis miring 400A, itu maksudnya ampere ya. Jadi ini untuk mengukur arus ampere harus teman-teman selektornya kita putar ke arah ini ya, jangan sampai keliru karena nanti nggak akan berfungsi. Jadi untuk mengukur arus ya, atau maksud saya untuk mengukur arus sebuah perangkat atau listrik ya, tegangan atau apa ya namanya ya, untuk mengukur sebuah arus pada sebuah perangkat elektronik maksud saya, kita bisa menggunakan ini. Kemudian kita ambil satu kabel saja yang kiranya ada, tadi kita sudah cek ada tegangan listriknya. Nah, kita akan cek di sini. Nah, ini kan menandakan 0, jadi ini di sini nggak ada bebannya ya. Jadi kita akan coba kasih beban di stop kontaknya ini, nanti akan lihat berapa arus daripada beban itu. Jadi kita akan menggunakan setrika saja ya, setrika ini. Sebenarnya ini sudah ada beban lampu kecil ya dari adaptor, tapi mungkin nggak kedeteksi di bagian sini karena ampernya terlalu kecil. Jadi biasanya kedeteksi itu paling minim itu sekitar 0,1 amperan ya. Jadi kita akan coba untuk setrika. Nah, seperti ini. Setrika sudah saya nyalakan. Ini nyala ya, bisa lihat ini lampu di sini samping ini nyala. Jadi ini terlihat arusnya 1,6 ampere. Jadi untuk mengukur arus seperti itu ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti itu mengukur arus. Kemudian untuk selanjutnya
kita cabut saja ya. Sudah, kita akan mengukur tegangan daripada stop kontak ini. Untuk mengukur tegangan, teman-teman harus memperhatikan juga jangan sampai keliru di selektornya ya. Walaupun saya nggak tahu ini ada pengamannya atau tidak di dalam alat ini, tapi teman-teman harus juga hati-hati, jangan sampai keliru. Kita masang ini ya, ini namanya probe merah pada bagian merah, jangan terbalik, hitam pada bagian hitam. Nah, untuk mengukur tegangan kita langsung saja misalkan kita punya stop kontak di rumah ya, kita akan cek apakah ada tegangannya atau tidak. Kok perangkat alat elektronik tidak nyala misalkan ya, kita akan cek seperti ini, bebas ini kanan kiri ya. Nah, terukur 228 volt ya, karena tegangan listrik itu naik turun ya, jadi untuk standarnya itu 220 volt, tapi karena tegangan listrik itu ya dari sumbernya itu naik turun ya, maka tadi terukur 200 berapa tadi ya, sekitar 228 ya. Seperti itu untuk mengukur tegangan yang ada pada stop kontak. Kemudian selanjutnya kita lepas saja karena sudah tidak mengukur arus. Untuk selanjutnya kita ke selektor bawahnya, yang ini ada lambangnya, itu arus arah ya, jadi namanya DC. Untuk selanjutnya ini DC, karena saya nggak ada perangkat elektronik ya untuk mengukur DC nya berapa. Biasanya ini bisa digunakan untuk arus-arus aki atau aki-aki motor, mobil dan sebagainya yang ada tegangan DC, atau perangkat elektronik lainnya yang ada tegangan DC nya bisa menggunakan ini. Tentunya ini bagian positif, ini bagian negatifnya. Oke, untuk selanjutnya bagian ini. Nah, karena ini sedikit error mungkin ya baterainya, kita akan coba lagi. Nah, di bagian ini yang teman-teman belum tahu, karena ada tiga atau empat ya, ini 4 fungsi di satu selektor ini. Ada 4 fungsi yang ada lambangnya seperti ini, 4 fungsi ya. Oke, untuk yang pertama ini adalah untuk mengukur ohm. Ohm itu hambatan sebuah apa ya namanya ya, hambatan sebuah komponen elektronik lah, komponen elektronik. Contohnya seperti resistor dan atau lilitan-lilitan atau apa yang lainnya, banyak sekali. Nah, kemudian ini ada tombol fungsi, kita pencet saja, nanti ini akan berubah di, nah ini yang tadi ya. Nah, ini adalah bisa juga untuk ohm yang besar ya, seperti hambatan-hambatan yang besar, atau kalau saya sering menggunakan ini untuk mengecek apakah kabel listrik ada yang putus, itu bisa menggunakan ini, karena pada dasarnya kalau ini disambung itu akan ada bunyi ya. Nah, teman-teman akan dengar ya bunyinya ya, karena ini agak error tadi mungkin. Nah, teman-teman bisa dengar. Nah, di tanda ini ada bunyinya ya. Jadi
bisa untuk mengecek kabel putus atau tidaknya ya. Baik, untuk selanjutnya ini ada hash itu sendiri, mungkin jarang dipakai ya, tapi untuk saya juga belum pernah menggunakan ini karena menurut saya juga kurang apa ya namanya ya, memang belum saatnya mungkin saya untuk menggunakan ini ya. Jadi itu kemudian ada Celsius, ini C ini Celsius ya. Jadi ini suatu apa namanya, termometer ya. Jadi alat ini fungsinya banyak sekali, bisa juga untuk termometer ini khususnya, nanti ada alat khususnya sendiri tapi punya saya udah hilang ya, udah rusak ya, ada colokannya seperti ini. Ini bisa untuk mengecek apa namanya, suhu ruangan atau suhu perangkat-perangkat elektronik ya, bisa contohnya kalau kulkas, AC dan sebagainya, untuk pendingin bisa gunakan ini. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ini alat multifungsi untuk para pemula atau yang baru ingin belajar ya, seperti ini. Ikuti video saya dari awal tadi ya, jangan di skip biar teman-teman tahu jadi fungsi alat ini. Namanya digital klemeter kalau viralnya apa ya, kok viralnya, jadi kalau bahasa teknis itu namanya tang ampere lah, saya pakai namanya tang ampere. Oke, mungkin sekian dulu ya. Jadi oh iya sebentar, ini ada sebuah kapasitor ya yang tadi belum saya coba untuk ukur, maaf ya. Jadi untuk tadi kan fungsinya ada 4 ya di bagian ini ya. Jadi yang satu belum, yaitu adalah untuk kapasitor. Nah nilai daripada kapasitor sendiri, oh ada 2 yang belum ya. Oke, untuk kali ini saya akan menggunakan sebuah kapasitor ini ya. Ini kapasitor non polar, jadi enggak ada kapasitas main plusnya. Kita ukur, cara mengukurnya seperti ini, apakah sesuai dengan ini atau tidak ya. Nah, jadi ini ada 109,5 mikrofarad, ini tandanya di bawah ini ya, tadi ya, mikrofarad. Nah itu mikrofarad, yang pojok kanan kecil bawah itu 109 mikrofarad. Kita lihat di sini ada 100 mikrofarad karena ini komponen bekas ya, atau kapasitor bekas, jadi mungkin ini naik ya, atau mulur istilahnya. Kita akan coba dengan kapasitor yang ini 8 mikrofarad. Cara ngeceknya ini sangat berfungsi sekali bila mana ada perangkat elektronik atau yang menggunakan kapasitornya rusak dan sebagainya, kita bisa mengeceknya menggunakan alat ini. Nah ini berapa ini ya, 8,9 ya. Ini artinya kedua kapasitor ini masih bagus, masih bisa untuk digunakan ya. Kemudian tadi yang satu belum, yang tandanya ini ya, ini adalah untuk mengukur dioda ya sebenarnya ya, penyearah ya, dioda, komponen dioda itu. Kebetulan saya tidak menyediakan di sini ya, maaf ya teman-teman ya. Nah tapi nanti bila mana teman-teman pengen cara mengukur dioda, nanti bisa ditanya-tanya di kolom komentar ya, kita saling membantu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ya video yang saya buat ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan terus dukung channel Gumunan Deso. Semoga terus berkembang channel ini dan membantu teman-teman semua juga.
Oke, sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.